Ini pembongkaran menggunakan obeng. Terus ini filter bro, berarti jenis filter. Ini dilepas dulu untuk filternya. Terus di sini untuk skep, skep ini dilepas untuk baut skep. Baut skep ini atau gas yang dari atas. Ini untuk gas. Yuk. Setelah itu lepas untuk baut karburatornya. Ini menggunakan obeng min, obeng min, atau menggunakan T bro, kalau enggak bisa dibuka menggunakan kunci T aja. Kunci T untuk pelepasan baut yang atas ini. Terus ini tinggal kita tarik aja bro, kita tarik. Ini katanya tadi untuk pasien, katanya itu BBM-nya itu juga banjir bro, jadi dibongkar dulu aja yang menyebabnya BBM itu banjir. Jadi untuk BBM itu tumpah bro, masuk ke mesin sini, BBM-nya dari karburatornya ini. Oke, kita bongkar aja. Di sini ada baut plus, baut plus ini dilepas dulu. Untuk baut plusnya ini dilepas dulu. Ini BBM ada, tapi untuk BBM itu keluar terus dulu katanya. Jadi BBM ini masuk. Setelah dilepas, nah ini untuk pas bro. Terus di sini ada pelampungnya ini untuk pelampung. Kita cek untuk bagian dalam, coba dicek itu kadang ada kotoran di dalam sini. Ini ada kotoran kayak kerak itu. Jadi di dalam ini kayak ada kerak ini. Ini dibersihkan dulu, disemprot aja dulu bro untuk keraknya ini. Jadi di dalamnya ini ada kerak, banyak kerak ini. Nah, sudah dibersihkan kayak gini dalamnya. Ini coba dibersihkan, ini dilepas saja untuk bautnya ini. Ini untuk baut jarum pelampung. Ini di sini ada baut plus, ini dilepas coba. Mungkin di jarumnya sini ada kotoran tuh, jadi menyebabkan untuk BBM itu banjir. Saya lepas dulu. Jadi kalau mempunyai masalah BBM banjir, ini dilepas untuk bautnya ini. Baut plusnya ini dilepas. Mungkin jarumnya ini terbandal atau ada kotoran bro. Jadi jarumnya itu kalau ada kotoran, ya nanti untuk jarum ini nggak bisa nutup otomatis. Ini saya lepas pakai obeng panjang bro, obeng pendek nggak kuat bro. Ini aja susah bro dilepas, macet bro. Masalahnya mungkin ya juga jarang dibuka ini, jarang servis. Nah, ini untuk murnya ini dilepas, mur yang di sini tadi, mur yang di sini. Nah, ini kan sudah terlepas untuk bagian untuk pelampungnya ini, untuk jarum, rumah jarumnya ini. Ini untuk bagian jarum apung. Terus di sini ini ada jarum pelampung. Ini coba dilepas untuk jarum pelampung ini. Ini bro untuk jarumnya. Dilepas saja nih.
Ini untuk jarum pelampungnya kecil bro, untuk jarum pelampungnya ya. Jarum pelampungnya ini ada kotoran tuh, disemprot aja. Kalau jarum pelampung di ujungnya jarum ini jangan sampai ada kotoran tuh. Kalau di ujung jarum ini ada kotoran, maka nanti BBM itu akan banjir atau keluar terus bro. Ini saya bersihkan aja, untuk jarumnya dibersihkan dulu. Semprot juga nggak masalah untuk jarumnya, biar nggak ada kotoran. Biar kotorannya itu nggak ada yang nempel di ujung jarum ini. Teman-teman bisa cek juga untuk bagian lubang jarumnya, rumah jarumnya sini. Ini kalau ada kotoran, nanti BBM juga akan banjir bro. Jadi dicek. Terus ini spuyer ini teman-teman bisa lepas, bersihkan untuk spuyernya ini dengan menggunakan obeng min ini bro. Untuk spuyer ini bisa dilepas atau dibersihkan sekalian untuk bagian spuyernya. Jadi dicek untuk bagian lubang spuyernya ini, spuyernya dicek. Semprot dulu. Nah, ini untuk spuyer ini ternyata buntu juga bro. Jadi spuyernya ini buntu. Ternyata penyebabnya nggak bisa hidup ini juga dari spuyernya ini buntu ternyata bro. Ini saya pakai angin, ternyata bagian spuyernya ini buntu. Nggak bisa hidup, ternyata buntu. Ternyata ada kotoran bro di dalamnya bro, banyak kerak. Jadi untuk lubangnya ini teman-teman bisa bersihkan menggunakan kawat atau apa, yang penting itu bisa nggak buntu lah. Jadi kalau buntu di bagian spuyer ini nanti mau itu untuk mesin ini juga nggak mau hidup bro kalau buntu. Masanya BBM itu nggak ada sempurna. Oke bro, selanjutnya ini kita pasang untuk spuyer ini, kita ratu untuk spuyernya. Setelah diratin kita pasang untuk jarum pelampung ini. Kita pasang untuk jarum pelampung. Cara pasangnya pelan-pelan dulu, nanti jarumnya itu jatuh. Untuk jarum pelampung ini untuk pemasangan jarum pelampung. Masangnya gini dulu. Ini teman-teman masukkan di sini loh. Teman-teman masukkan di sini. Ya, ini kan ada lubang. Teman-teman masukkan kayak gini untuk jarumnya. Dimasukkan kayak gini. Terus untuk as ini juga dimasukkan kayak gini. Nah itu dibaut untuk rumah jarum ini bro. Sulit. Ini menggunakan obeng plus. Setelah terpasang ini usahakan bisa gerak naik turun. Jadi harus bisa gerak naik turun kayak gini. Itu untuk rumah jarum sekalian untuk pelampung yang menggerakkan untuk BBM keluar masuknya BBM ini, pelampungnya ini bro. Ini harus gerak naik turun kayak gini. Masalah nanti untuk menggerakkan pelampungnya ini, untuk menggerakkan pelampung ini nanti
posisi di sini. Jadi nanti untuk pelampung ini kita naik turun kayak gini bro nanti. Jadi kalau naik full nanti BBM itu akan menutup otomatis. Kalau nanti posisi di bawah ini BBM akan masuk ke mangkoknya ini secara otomatis juga bro. Jadi untuk pelampung, untuk jarum pelampung ini usahakan jangan ada sampai ada kotoran. Kalau ada kotoran ya nanti buka terus kayak gini bro. Kalau buka terus ya nanti BBM akan banjir atau keluar dari karburator ini nanti masuk ke mesin. Jadi untuk mesin nanti akan belepet bro atau berbet untuk mesin mesin semprotnya. Terus di sini setelah dipasang kayak gini, nah, pasang gini bro ya. Pasangnya di sini aja nggak masalah atau di mangkoknya ini juga sama aja. Ini untuk pas pasang pas packing. Setelah itu tutup kembali, tutup terus teman-teman baut lagi untuk mangkok karburatornya ini. Untuk mangkok karburator menggunakan obeng plus bro. Untuk baut ini hanya ada dua untuk baut mangkok karburatornya ini. Ini dirating semua, nanti terus dipasang ke mesin. Ini sudah terpasang, terus kita pasang ke sini ke mesin. Untuk pengeratan ini menggunakan obeng biasa atau menggunakan T8 untuk pengeratan. Ini saya ratin menggunakan T8 aja biar lebih ram. Jadi untuk obeng sini ini menggunakan T8 nah dari sini atau menggunakan obeng min untuk baut karburatornya ini bro. Nah, itu pasang untuk bagian skep. Ini kurang lurus bro. Nah itu pasang untuk bagian kran. Ini ada ring ini, ring kecil ini. Pasang bagian dalam. Terus yang di sini, yang luar nih juga ada ringnya ini. Jadi ada ringnya bro. Nanti kalau nggak dikasih ringnya nggak kepasang, BBM juga banjir. Ya, sini tinggal diratin aja. Ini menggunakan kunci 13. Kunci 13. Terus ini BBM coba dibuka untuk BBM ini diposisikan naik, diputer lurus naik ke atas. Ini BBM masuk ke karburator, terus cek di bagian bawah sini ini ada sentilan. Ini teman-teman tarik naik. Ini pokoknya ini itu usahakan untuk kran ini naik atas bawah sini bro. Kalau nanti miring ke sini, nanti ini tutup. Berarti untuk pembukaan itu naik. Oke, kita cek aja untuk mesin, kita tarik ini, kita ekel. Kita jauhkan, kita engkol, kita hidupkan. Ini keluar
keluar asapnya ini berarti normal bro. Jadi saat digas ini untuk knalpot ini bro, ini harus keluar asap. Kalau knalpot ini nggak keluar asap berarti kurang campuran di bagian tangki BBM. Oke, sudah selesai bro. Jadi saat digas ini usahakan di bagian knalpot ini keluar asap bro. Kalau di bagian saat digas di bagian knalpot ini nggak ada asap, berarti campuran BBM ini kurang bro. Jadi harus ditambah untuk campuran BBM di tangki ini. Kalau saat digas di sini itu nggak mengeluarkan asap. Oke, kita lanjut pasang penutupnya. Terus nanti kita coba lagi, kita hidupkan. Kadang itu kalau dipasang filternya itu nggak bunyi, itu juga banyak bro. Nah mungkin untuk BBM itu kurang irit atau terlalu boros. Jadi pasang dulu terus kita hidupkan lagi, kita cek lagi. Nanti saat digas ini teman-teman cek di sini keluar asap. Kalau keluar asap biru atau putih berarti campuran di tank ini sudah pas bro. Bro, itulah edukasi dari saya tentang perbaikan di mesin atau mesin semprot. Ini untuk mesin semprot ini nggak bisa hidup, tadinya itu nggak bisa hidup, katanya BBM yang ada di karburator ini banjir. Jadi kalau mempunyai masalah di karburator atau BBM banjir di bagian mesin semprot kayak gini, nanti kalau di BBM itu banjir, maka untuk BBM itu akan masuk ke dalam mesin. Terus untuk mesin ini itu kadang berbet atau susah dihidupkan saat pagi atau saat mau dipakai, itu sulit dihidupkan. Kalau BBM yang di sini di karburator ini banjir masuk ke dalam sini, istilahnya melepek bro, istilahnya itu melepek. Jadi untuk mengatasinya kata kayak tadi, jadi teman-teman cek untuk badan jarum pelampung. Itu mungkin untuk jarum itu ada kotoran sedikit aja bro, itu nanti itu mengganjal di jarum pelampung. Nah, nanti BBM itu akan masuk terus ke dalam karburator termasuk ke mesin dari tangki ini kalau nggak ditutup. Jadi teman-teman harus cek untuk jarum pelampung, mungkin jarum pelampungnya itu ada kotoran atau mungkin servis saja dibersihkan semua, bagian supirnya juga dibersihkan. Jadi untuk karburator ini tadi selain di jarum pelampung itu ada kotoran, di bagian supir tadi juga buntu, jadi susah hidup, susah ditarik itu sampai capek di bagian sini nggak bisa hidup, ternyata di bagian jarumnya itu buntu. Jadi ya sekalian servis sekarang cek semua, jarum dicek, supir dicek. Jadi jangan satu, cek semua biar nanti tuh normal, langsung normal semua. Oke bro, itulah edukasi dari saya tentang mesin semprot. Semoga bermanfaat. Matur suwun.